Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai praktik-praktik terbaik dalam negosiasi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Devi Septianing Tias, NPM 1801010091, ada Oki Sanjaya, NPM 1801010092, ada Rida Dwi Valentina, NPM 1801010093, ada Ahmad Faisal, NPM 1801010107, ada Lana Rohmatika, NPM 1801010109, Adven Rainaldi, NPM 1801010116, dan Cindania Mita Harum, NPM 1801010117. Yang selanjutnya ada mahasiswa dari UM Gresik, yaitu Firda Eka Zuliantin, NPM 1903010077, dan Masud Hudori, NPM 2003011127. Langsung saja, pada materi ini kita akan membahas 10 praktik terbaik untuk negosiasi. Nah, 10 praktek ini, yang pertama kita harus melakukan persiapan, yang kedua mendiagnosa struktur negosiasi fundamental, yang ketiga mencari batna, yang keempat memiliki kemampuan untuk untuk meninggalkan negosiasi, yang kelima menguasai paradoks, yang keenam meningkatkan hal-hal yang tak berwujud, yang ketujuh mengelola koalisi secara aktif, yang kedelapan nikmati dan lindungi reputasi Anda, yang kesembilan ingat bahwa rasionalitas dan keadilan bersifat relatif, dan yang ke-10 terus belajar dari pengalaman. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan persiapan. Nah, semua negosiator disarankan untuk mempersiapkan negosiasinya dengan matang. Nah, beberapa persiapan yang baik untuk dilakukan antara lain yaitu yang pertama, persiapan yang baik berarti memahami tujuan dan kepentingan sendiri serta mampu mengartikulasikannya kepada pihak lain dengan baik. Persiapan yang baik itu juga kesiapan memahami komunikasi pihak lain agar menemukan kesepakatan yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Jadi hanya sedikit negosiasi yang diselesaikan dengan memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Yang ketiga, menentukan aspirasi bagi hasil negosiasi yang tinggi dapat dicapai. Nah, dalam hal ini, negosiator yang menetapkan tujuan yang terlalu rendah hampir pasti akan mencapai kesepakatan yang tidak optimal. Sementara negosiator yang menetapkan tujuannya yang terlalu tinggi juga akan mengalami kebenturan dan mengakhiri negosiasi dalam rasa frustasi. Kemudian yang keempat, persiapan yang perlu dilakukan adalah merencanakan pernyataan pembuka dan posisinya dengan seksama. Yang keempat, memahami kelebihan dan kekurangannya, kebutuhan dan minatnya, situasi dan pihak lain sebaik mungkin. Yang terakhir ada mengenali dan mempersiapkan efek-efek konteks negosiasi yang lebih luas. Jadi, beberapa hal yang perlu disiapkan ini dapat menciptakan negosiasi yang efektif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah mendiagnosis struktur negosiasi fundamental. Negosiator dengan sadar memutuskan apakah mereka menghadapi negosiasi distributif, negosiasi integratif, atau campuran keduanya, dan memilih strategi dan taktik yang sesuai. Menggunakan taktik dan strategi yang tidak sesuai akan memberikan hasil-hasil negosiasi yang tidak optimal. Negosiator menggunakan taktik dan strategi yang tidak sesuai akan memberikan hasil-hasil negosiasi yang tidak optimal. Misalnya, menggunakan taktik distributif dalam situasi integratif akan menghasilkan kesepakatan yang tidak menyentuh potensi integratif karena negosiator cenderung tidak siap untuk berbagi informasi yang diperlukan untuk berhasil dalam negosiasi integratif ketika dihadapkan dengan taktik distributif. Dalam situasi ini, uang dan peluang seringkali dibiarkan menggunakan lewat begitu saja. Taktik integratif dan dalam situasi distributif tidak akan begitu pun.
memberikan hasil-hasil yang optimal. Misalnya salah satu penulis buku ini baru saja membeli mobil baru dan pramuniaga mengenai mobil keluarga tersebut. Ia menghabiskan penulis dan meyakinkan banyak waktu dan bahwa tenaga untuk memberikan pertanyaan, bekerja keras untuk mendapatkan nilai setinggi mungkin. Untuk melakukan tukar tambah, sayangnya pramuniaga tersebut memenuhi permintaan penulis untuk klarifikasi mengenai daftar harga mobil dan informasi mengenai insentif produsen yang baru saja diindahkan dengan menunjukkan sikap diam atau dengan mengganti topik pembicaraan. Hal ini adalah situasi distributif bagi penulis yang tidak tertipu oleh usaha pramuniaga untuk melakukan tawar-menawar secara integratif. Penulis membeli mobil dan dealer yang mampu memberikan informasi yang diinginkan secara luas dan harganya $1.500 lebih rendah dibandingkan dealer sebelumnya untuk mobil yang sama. Negosiator juga butuh untuk mengingat bahwa banyak negosiasi akan mengandung campuran elemen distributif dan integratif, serta akan muncul las distributif dan integratif pada berbagai negosiasi. Merupakan hal penting untuk berhati-hati saat melakukan transisi antara fase-fase ini dalam negosiasi yang lebih luas, karena langkah dalam berbagai transisi dapat membingungkan pihak lain dan menimbulkan imbase. Terakhir, terkadang akomodasi, penghindaran, dan berkompromi dapat menjadi strategi yang tepat. Negosiator handal akan mengidentifikasi situasi-situasi ini dan mengadopsi strategi dan taktik yang tepat. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya Ridwi Valentina, NPM 1801010093. Saya akan memaparkan materi selanjutnya yang telah dipresentasikan dari pemateri sebelumnya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mencari batna. Salah satu sumber kekuatan yang penting dalam negosiasi adalah alternatif yang tersedia bagi seseorang negosiator jika kesepakatan tidak tercapai. Satu alternatif terbaik terhadap kesepakatan yang dinegosiasikan atau batna sangat penting, karena ini adalah pilihan yang akan diambil jika kesepakatan tidak tercapai. Negosiator harus menjaga batnanya. Ia harus mengetahui apa sih batna yang mereka miliki dengan berkaitan dengan kesepakatan yang memungkinkan, dan secara sadar mereka dalam meningkatkan batnanya untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik atau lebih menguntungkan dari pihak lain. Negosiator tanpa batna ini akan mengakibatkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang baik, karena pihak lain itu akan mencoba mendorong mereka secara agresif, dan oleh karena itu mereka akan terpaksa menerima kesepakatan yang kurang menguntungkan atau dirasa mengecewakan bagi mereka. Misalnya saja pembeli yang harus membeli barang dari satu pemasok sangat menyadari bahwa jika mereka tidak memiliki batna yang baik, maka akan membuatnya sulit memperoleh hasil yang negosiasi yang positif. Baik, yang keempat ini adalah memiliki kemauan untuk meninggalkan negosiasi. Nah, kita sama-sama tahu bahwa tujuan sebagian besar negosiasi adalah mencapai hasil yang bernilai. Pada dasarnya bukan untuk mencari suatu kesepakatan, tapi bernilai untuk dirinya sendiri. Negosiator yang handal itu tahu akan hal ini dan mau meninggalkan negosiasi ketika mereka tidak terdapat kesepakatan yang lebih baik, atau ketika proses negosiasi ini sangat ofensif, sehingga kesepakatan tersebut itu tidak layak untuk diupayakan. Nah, negosiator ini sangat terfokus pada pencapaian suatu kesepakatan sehingga mereka tidak melihat tujuan yang nyata, yakni mencapai hasil yang baik. Negosiator juga dapat memastikan bahwa mereka tidak berpaling dari tujuan dengan membuat perbandingan reguler dengan target yang mereka tetapkan selama tahap perencanaan, dan dengan membandingkan perkembangannya selama negosiasi ini terhadap pengunduran diri dan batnanya. Meskipun tidak ada batna yang baik,
Suatu negosiator ini harus tahu kapan harus menghentikan negosiasi. Terkadang akan membantu bila pengunduran diri itu telah tertulis atau dikomunikasikan kepada pihak lain, sehingga negosiator tersebut dapat diingat bahwasanya negosiasi ini sulit. Ketika berada dalam tim negosiasi, seorang anggota tim harus memonitor titik pengunduran diri dan bertanggung jawab menghentikan negosiasi jika kesepakatan akhir ini mendekati titik ini atau mendekati suatu kegagalan atau tidak baik, tidak positif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, NPM 180107. Di sini saya akan membahas tentang menguasai paradoks negosiasi utama. Jadi apa sih pengertian dari paradoks? Mungkin dari teman-teman mungkin belum belum mengetahui. Jadi pengertian dari paradoks ini adalah sebuah pernyataan seolah-olah itu bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tapi kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Jadi emang pernyataan itu bertentangan, tapi aslinya itu kenyataannya itu malah mengandung dari pertentangan tersebut itu mengandung kebenaran satu sama lain. Di sini ada tantangan bagi negosiator dalam menghadapi paradoks ini, yaitu adalah mengupayakan keseimbangan dalam situasi-situasi ini. Jadi di mana dengan mengupayakan keseimbangan dalam situasi-situasi saat ini itu bisa mereda atau membuat suatu hal-hal yang baik nanti. Dan cara untuk menghadapi paradoks, jadi caranya apa? Jadi caranya itu mencapai keseimbangan antara dua kekuatan yang saling bertentangan. Jadi antara kedua yang bertentangan tersebut itu nanti mencari keseimbangan. Jadi kalau dibilang itu nanti membuat suatu keputusan bersama untuk mencapai suatu keputusan bersama ke hal yang baik. Mungkin itu dari pemaparan dari saya. Akan dilanjutkan oleh Mbak Lana. Terima kasih. Baik, saya Lana Romatika, NPM 0109. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari presentasi sebelumnya, yaitu mengenai 5 cara menghadapi paradoks antara dua kekuatan. Yang pertama yaitu mengklaim dan menciptakan nilai. Semua negosiasi memiliki tahap klaim nilai, di mana pihak-pihak yang terlibat memutuskan siapa yang mendapat berapa bagian. Namun, banyak negosiasi memiliki tahap penciptaan nilai. Biasanya, tahap penciptaan nilai akan mendahului tahap klaim nilai, dan tantangan bagi negosiator adalah menyeimbangkan penekanan terhadap kedua tahap tersebut dan transisi dari penciptaan nilai menuju klaim nilai. Yang kedua adalah mempertahankan fisik versus fleksibilitas aliran. Laju dan aliran negosiasi dapat berubah dari tawar-menawar yang intens mengenai isu-isu finansial hingga perdebatan mengenai apa yang benar atau apa yang adil. Transisi ini seringkali menimbulkan paradoks dari kedua negosiator. Negosiator yang efektif sangat peka terhadap perbedaan prinsip, di mana ketegasan sangat penting, dan isu-isu lain di mana kompromi atau akomodasi merupakan jalan terbaik menuju hasil yang dapat diterima secara mutual kepada kedua negosiator. Yang ketiga ada mempertahankan strategi versus mengejar pilihan opportunities. Informasi baru seringkali muncul pada saat negosiasi dan negosiator menghadapi atau mempertahankan strategi yang telah mereka siapkan. Tantangan pada negosiator adalah membedakan peluang yang nyata dengan yang tidak nyata atau mengembangkan kapasitas untuk mengenali perbedaan adalah karakteristik dari seseorang negosiator yang berpengalaman. Persiapan yang matang sangat penting agar mampu menghadapi strategi versus opportunities, di mana negosiator yang memiliki persiapan matang dan memahami situasi memiliki posisi yang kuat untuk membuat penilaian.
Yang ketiga ada jujur dan terbuka versus tertutup dan tidak transparan. Negosiasi menghadapi dilema kejujuran. Seberapa terbuka dan jujur terhadap pihak lain, negosiator yang benar-benar terbuka dan memberitahu segalanya kepada pihak lain memiliki risiko dimanfaatkan oleh pihak lain. Namun, dalam sebuah penelitian, jika terlalu banyak pengetahuan mengenai kebutuhan pihak lain dapat memberikan hasil negosiasi yang tidak optimal. Di sisi lain, sepenuhnya tertutup terhadap pihak lain tidak hanya memberikan efek negatif saja terhadap reputasi, tetapi juga merupakan strategi negosiasi yang tidak efektif karena tidak memberikan informasi yang cukup untuk menciptakan dasar bagi kesepakatan. Yang terakhir ada kepercayaan versus ketidakkepercayaan. Sebagai cermin gambaran dilema kejujuran, negosiator juga menghadapi dilema kepercayaan, di mana seberapa percaya seorang negosiator terhadap apa yang dikatakan oleh pihak lain. Negosiator yang mempercayai segala hal dikatakan oleh pihak lain akan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain. Namun, di sisi lain, negosiator yang tidak mempercayai apapun yang dikatakan oleh pihak lain akan kesulitan mencapai sebuah kesepakatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah mengingat hal-hal yang tidak berwujud. Nah, dalam negosiasi, negosiator itu harus mengingat faktor-faktor yang tidak berwujud dan tetap waspada terhadap efek-efek potensialnya. Nah, hal-hal yang tidak berwujud itu biasanya itu seringkali mempengaruhi negosiasi secara negatif dan seringkali muncul di luar pengetahuan negosiator. Sehingga hal-hal yang tidak berwujud seperti faktor psikologis yang menyangkut motivasi negosiator dan meliputi menang, menghindari kerugian, menjadi orang yang adil, dan lain-lain. Nah, cara terbaik untuk mengidentifikasi keberadaan faktor yang tidak berwujud itu dengan cara mencoba untuk melihat apa yang tidak terlihat. Dengan kata lain, jika persiapan dan analisis Anda terhadap situasi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada penjelasan yang konkret mengenai perilaku negosiator lain. Nah, setidaknya itu terdapat dua cara untuk mengetahui faktor tidak berwujud yang dapat mempengaruhi pihak lain. Salah satu cara untuk mengungkap faktor tidak berwujud pihak lain adalah dengan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini tuh harus dapat mengungkap mengapa ia atau lawan negosiator itu tetap bersikukuh pada titik tertentu. Nah, penting untuk diingat bahwa emosi dan atau nilai yang kuat adalah akar dari faktor-faktor tidak berwujud, sehingga mengungkap faktor yang tidak berwujud dapat menghasilkan diskusi beragam ketakutan atau kecemasan. Nah, proses pemberian pertanyaan ini juga harus halus dan bersifat informal. Jika pertanyaan bersifat agresif, tidak hanya akan membuat pihak lain bersikap defensif, tetapi juga akan menambah faktor tidak berwujud lain pada negosiasi itu. Nah, terus cara yang kedua adalah dengan mengajak pengamat atau pendengar dalam negosiasi Anda. Pendengar mungkin dapat membaca emosi atau perilaku nonverbal pihak lain, berfokus pada masalah-masalah penghambat, atau mencoba untuk melihat sudut pandang pihak lain dan menempatkan dirinya pada posisi pihak lain, atau pembalikan peran. Nah, kaukus dengan pendengar dapat membantu untuk memfokuskan kembali diskusi, untuk mengungkap faktor-faktor tidak berwujud dan mengembangkan pertanyaan atau tawaran baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Cindania Mita Harum, NPM 1801010117. Saya melanjutkan dari presentasi sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu mengelola koalisi secara aktif. Koalisi ini dapat memberikan dampak-dampak yang signifikan terhadap proses dari hasil negosiasi. Negosiator harus tahu 3 jenis koalisi ini dan dampak potensialnya. Yang pertama ada koalisi yang melawan Anda, yang kedua
ada koalisi yang mendukung Anda, dan yang ketiga adalah koalisi bebas yang tidak teridentifikasikan, yang bisa terjadi mungkin mendukung atau ternyata melawan. Nah, yang dimana negosiator ini harus dapat menilai keberadaan dan kekuatan koalisi dan juga berusaha untuk bisa menangkap kekuatan koalisi yang bisa menguntungkan biayanya. Dengan cara seperti berkomunikasi dengan koalisi untuk memastikan bahwa koalisi itu berjalan sesuai tujuannya. Apa tidak, jika suatu negosiator mendapat koalisi yang ternyata melawan dan menutup negosiasi dengan suatu kesepakatan, negosiator harus tahu bagaimana cara menangkal pengaruhnya dengan melibatkan strategi memecah belah dan menguasai keadaan koalisi, dan juga meningkatkan ketidakpastian dalam koalisi tersebut dengan mencari cara untuk menumbuhkan ketidakstabilan koalisi tersebut. Saya Firda Eka Suliati. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pemaparan materi dari praktek-praktek terbaik dalam negosiasi yang nomor ke-8, yaitu nikmati dan lindungi reputasi Anda. Yaitu memulai negosiasi dengan reputasi positif itu sangatlah penting, dan negosiator harus waspada dalam menjaga reputasinya. Di mana para negosiator yang suka memperlihatkan reputasi ingkar janji dan tidak bernegosiasi dengan jujur akan sulit melakukan negosiasi dengan jujur dan adil. Di mana di sini terdapat dua reputasi yang bertentangan, yaitu keras namun adil versus keras dan curang. Di mana para negosiator di sini harus melakukan persiapan yang berbeda untuk pihak lain yang memiliki reputasi tersebut. Yang pertama, bernegosiasi dengan negosiator yang keras namun adil, yaitu berarti bersiap-siap untuk menghadapi negosiasi yang sulit, sekaligus mewaspadai bahwa pihak lain akan memegang teguh perspektifnya, namun juga akan bersikap rasional dan adil. Untuk yang kedua, yaitu bernegosiasi dengan pihak lain yang keras namun curang, berarti bahwa negosiator perlu memverifikasi apa yang dikatakan oleh pihak lain, mewaspadai trik kotor, dan lebih berhati-hati dalam membagi informasinya. Dan di poin ini para negosiator itu bukan hanya membiarkan reputasi tumbuh begitu saja, akan tetapi negosiator dapat membentuk dan mengasah reputasi mereka dengan bertindak secara konsisten. Di mana dikatakan konsisten apabila negosiator ini memberikan sejumlah ekspektasi jelas yang dapat diprediksi oleh pihak lain mengenai perilaku yang menghasilkan reputasi yang stabil. Selanjutnya, yaitu yang ke-9 adalah ingat bahwa rasionalitas dan keadilan bersifat relatif, yaitu negosiator seringkali berada dalam posisi untuk mendefinisikan apa yang benar dan yang adil secara kolektif, di mana orang-orang berpikir logis dapat berselisih pendapat dan seringkali disepakati berdasarkan perspektif. Di sini terdapat 3 hal untuk mengelola persepsi secara proaktif, yaitu yang pertama, mempertanyakan persepsi mereka sendiri mengenai keadilan dan mendasarkannya dalam prinsip yang jelas. Yang kedua, yaitu menemukan tolak ukur eksternal dan contoh yang menyatakan hasil-hasil yang adil. Untuk yang terakhir, yaitu menjelaskan definisi keadilan yang diyakini oleh pihak lain dan terlibat dalam dialog untuk mencapai konsensus mengenai standar keadilan yang berlaku dalam situasi tersebut. Belajar dari pengalaman Anda. Negosiasi melambangkan ungkapan belajar sepanjang hayat. Negosiasi terbaik terus belajar dari pengalaman. Mereka tahu terdapat banyak variabel dan nuansa berbeda ketika bernegosiasi, bahwa tidak ada dua negosiasi yang benar-benar identik. Perbedaan ini berarti bahwa supaya negosiator tetap handal, mereka harus tetap mempraktekkan dan 5 negosiasi secara teratur. Selain itu, negosiator terbaik memataskan waktu untuk menganalisis setiap negosiasi setelah ditutup. Untuk meninjau apa yang terjadi dan apa yang mereka pelajari, kami merekomendasikan proses 3 langkah. Yang pertama yaitu rencanakan waktu refleksi personal setelah negosiasi. Yang kedua, belajar dari pelatih secara berkala. Yang ketiga, tulis buku harian pribadi mengenai kelebihan dan kekurangan dan kembangkan rencana untuk mengatasi kekurangan itu. Namun, analisis ini harus dilakukan setelah negosiasi yang penting. Harus berfokus pada pertanyaan apa dan mengapa yang terjadi selama negosiasi ini. Mengapa negosiasi itu berlangsung? Buku ini harus dipandang sebagai langkah pertama untuk mengasah dan meningkatkan keahlian negosiasi Anda. Dan kami menyarankan Anda untuk terus belajar mengenai seni dan ilmu negosiasi. Kami mengharapkan yang terbaik untuk negosiasi Anda di masa mendatang.